Manchester United dapat sponsor baru untuk musim depan. Keuangan Manchester United jelang musim 2026-2027 semakin berada di posisi yang kuat. Setan Merah dikabarkan mendapatkan sponsor baru jelang digulirnya musim yang baru nanti. Menurut laporan terbaru, MU akan memiliki sponsor dalam seragam latihan mereka untuk musim depan. Salah satu rumah judi ternama Eropa yakni Betway dilaporkan jadi sponsor MU yang baru. Sebagai informasi di musim 2025-2026 ini, seragam latihan MU tidak bersponsor. Pasalnya Tesos yang sebelumnya jadi sponsor jersey latihan MU tidak memperpanjang kerjasama mereka. Manchester United selesaikan transfer pertama mereka. Klub Liga Inggris MU dilaporkan akan segera mengesahkan transfer pertama mereka untuk bursa transfer musim panas. Setan Merah dikabarkan memboyong Ederson dari Atalanta pada akhir pekan nanti. Sky Sport Italia mengklaim MU dikabarkan akan membayar mahar transfer sekitar 35 juta pound sterling untuk transfer gelandang dari Brasil tersebut, dan angka itu akan bertambah 3 juta pound dalam bentuk add-on. Atalanta dikabarkan sudah menyepakati proposal MU tersebut. 5 asisten Pep Guardiola tinggalkan Manchester City. Eksodus besar-besaran terjadi juga di jajaran staf pelatih Manchester City. Sepeninggalan dari Pep Guardiola, Pep Linders dan juga Kolo Touré juga akan pergi. Dikutip dari situs resmi Manchester City, ada 5 staf pelatih City yang bakal pergi setelah Guardiola mengundurkan diri. Mereka adalah Pep Linders, Kolo Touré, Lorenzo Beneventura, Manil Estiarte, dan juga Xabi Mandasidor. MU bayar 400 miliar buat pesangon Amorim gak berasa rugi. Laporan keuangan Manchester United mengungkapkan pembayaran kompensasi pemecatan dari Amorim sebesar 16,7 juta pound sterling atau sekitar 400 miliar rupiah akan terasa sangat murah. Alih-alih menjadi beban, keputusan MU memecat Amorim yang berujung munculnya ongkos kompensasi itu justru menjadi titik balik. Sejak tim diambil oleh Michael Carrick, performa tim lapangan kini meningkat drastis. Dicoret dari timnas Inggris, Foden jadi korban jadwal padat. Phil Foden menjadi salah satu nama besar yang tadi bawa Inggris ke ajang Piala Dunia. Performa bintang Manchester City tersebut dinilai jeblok akibat terus menjalani jadwal yang padat. Jika pada musim 2023-2024, ia 33 kali turun sejak menit awal di Liga Inggris. Namun pada musim ini, ia hanya mencatatkan 23 kali menjadi starter. Ia pun dicadangkan di laga krusial seperti melawan Chelsea dan juga Bournemouth, serta tak dimainkan ketika melawan Real Madrid di ajang Liga Champions. Maka tak sepenuhnya kejutan jika akhirnya manajer timnas Inggris yakni Thomas Tuchel mencoret Phil Foden dalam skuadnya. Kylian Mbappé resmi jadi pemain terbaik Real Madrid musim ini. Kylian Mbappé resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Real Madrid untuk musim 2025-2026, mengamankan penghargaan individu bergengsi ini untuk tahun keduanya secara berturut-turut. Mbappé menikmati musim bersejarah di kancah domestik dan juga kontinental, mencetakkan 42 gol yang menakjubkan hanya dalam 44 pertandingan di seluruh kompetisi. Scaloni pusing banyak pemain bintang Argentina yang cedera jelang Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni pusing dengan cedera sejumlah pemain andalannya, termasuk diantaranya adalah Lionel Messi. Ia punya waktu sampai dengan 1 Juni untuk bisa menentukan daftar final 26 pemainnya. Menurut catatan dari ESPN, ada 6 pemain lainnya yang juga belum fit. Di antaranya adalah Emi Martinez yang mengalami patah jari manis tangan kanan sebelum final Liga Eropa, dan Christian Romero menderita cedera ligamen lutut kanan. Dan ada nama lainnya yakni Nahuel Molina dan juga Nicolas Gonzalez serta Gonzalo Montiel yang sedang memulihkan diri dari cedera otot. Lalu ada nama Nico Paz dari Como yang sedang mengalami cedera lutut. Julian Alvarez sebut Argentina selalu mau jadi juara dunia. Timnas Argentina menatap Piala Dunia 2026. Albiceleste disebut selalu ingin menjadi juara di setiap turnamen yang ada. Di Piala Dunia 2026, Argentina berada di dalam grup C. Tim asuhan dari Lionel Scaloni akan bersaing dengan Aljazair, Austria, dan juga Yordania untuk merebutkan tiket ke 32 besar. Pengawal lini depan Argentina yakni Julian Alvarez mengungkapkan bahwa misi timnya di ajang Piala Dunia kali ini adalah untuk kembali menjadi juara.
Punya Lamine Yamal, Vinicius Junior sebut timnas Spanyol kandidat kuat juara Piala Dunia. Winger timnas Brasil yakni Vinicius Junior memberikan prediksinya mengenai siapa tim yang bakal menjadi juara Piala Dunia 2026. Winger Real Madrid itu tak ragu menyebut timnas Spanyol sebagai kandidat kuat juara turnamen tersebut. Dalam wawancaranya, Vinicius secara terbuka menyebut bahwa timnas Spanyol berpeluang besar untuk bisa menjadi juara Piala Dunia. Keyakinan Vini itu didasari karena performa bagus dari La Furia di ajang Piala Eropa 2 tahun yang lalu, dan dia yakin anak asuhan dari Luis de la Fuente itu bakal semakin mengerikan di ajang Piala Dunia. Sudah pulih, bek baru Liverpool ini siap ikut pramusim. Jeremy Jacquet sudah absen lama karena cedera bahu, tetapi bek baru Liverpool itu dipastikan siap mengikuti pramusim Liverpool dari awal. Jacquet diboyong Liverpool di bursa transfer Januari yang lalu dengan bandrol mencapai 60 juta pound sterling. Dan kabar terbaru dari The Athletic menyebut bahwa proses pemulihan dari Jacquet kini berjalan lancar. Bek 20 tahun itu dipastikan akan siap menjalani sesi pramusim di AXA Training Center di awal Juli nanti. Diincar MU, Jarrod Bowen indikasikan tetap setia bersama West Ham United. Rencana Manchester United untuk bisa mendatangkan Jarrod Bowen di musim panas nanti nampaknya bakal gagal jadi kenyataan. Sang pemain mengindikasikan akan tetap bertahan bersama The Hammers di sisa musim depan. Dalam kesepakatan tersebut, Bowen sendiri mengindikasikan bahwa dirinya tidak berencana untuk bisa meninggalkan West Ham United, yang menyebut bahwa dirinya akan meninggalkan The Hammers yang lagi terpuruk dan pindah ke klub yang lain hanya menghindari bermain di divisi Championship. Maurizio Sarri resmi tinggalkan Lazio. Maurizio Sarri resmi meninggalkan Lazio untuk kedua kalinya setelah kontraknya dihentikan lewat kesepakatan bersama. Kepergian pelatih asal Italia itu diumumkan langsung oleh klub. Sarri kini dikabarkan sudah menyepakati kontrak baru dengan Atalanta. Klub asal Bergamo itu bergerak cepat untuk bisa mengamankan jasa mantan pelatih Chelsea dan Juventus tersebut. Juventus fix bakal cuci gudang di musim panas. CEO Juventus yakni Damien Combolli buka suara terkait rencana timnya di bursa transfer musim panas nanti. Ia mengakui CEO-nya tua harus cuci gudang di bursa transfer yang akan datang. Combolli mengakui bahwa kegagalan Bianconeri lolos ke Liga Champions membuat pemasukan mereka berkurang dengan cukup signifikan. Combolli menyebut bahwa hampir seluruh pemain Juventus bisa dibeli oleh klub yang lain di musim panas nanti, kecuali dua pemain yang ia beri label tidak akan dijual. Kedua pemain tersebut adalah Kenan Yildiz dan juga Dusan Vlahovic. Gagal bersinar di Juventus, Jonathan David bisa pulang ke Ligue 1 Prancis. Jonathan David mulai dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Ligue 1 setelah menjalani musim yang mengecewakan bersama Juventus. Olympique Lyon disebut menjadi klub yang paling serius mempertimbangkan pendatangannya di musim depan. Menurut laporan, Olympique Lyon menjadi salah satu klub yang paling serius memantau situasi dari Jonathan David. Klub Liga 1 Prancis tersebut disebut melihat peluang untuk bisa memulangkan sang penyerang ke kompetisi Prancis musim depan. David Fratesi masuk ke radar milik Juventus. David Fratesi kembali dikaitkan dengan Juventus menjelang bursa transfer musim panas. Gelandang Inter Milan itu memang sudah lama masuk dalam daftar incaran klub asal Turin tersebut. Juventus menilai David Fratesi memiliki karakter permainannya sesuai dengan kebutuhan tim. Ia dikenal agresif saat menyerang sekaligus disiplin ketika membantu pertahanan. Inter Milan kini dikabarkan mulai membuka peluang melepas David Fratesi di musim panas nanti dengan harga 20 juta euro. Juventus gagal tikung Tottenham dalam perburuan Andy Robertson. Andy Robertson dipastikan tetap melanjutkan rencananya bergabung dengan Tottenham Hotspur. Meski Juventus sempat mencoba masuk dalam perburuan pada pekan terakhir, bek 32 tahun asal Skotlandia tersebut berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Liverpool berakhir di tanggal 30 Juni. Pakar transfer Fabrizio Romano kemudian mengkonfirmasi bahwa Robertson tetap memilih opsi awalnya yakni menuju London Utara. Bek berusia 32 tahun itu disebut tidak mengubah keputusannya meski mendapatkan minat dari Itali. Daniel Malen resmi milik Roma sepenuhnya.
AS Roma puas dengan performa dari Daniel Malen. Hasil penyerang asal Belanda itu dipermainkan oleh Ilupi. Dalam kontrak peminjaman Malen, Roma harus menembus Malen apabila mereka lolos ke Liga Eropa. Oleh karenanya Roma mempermanenkan Malen dengan bandrol sekitar 25 juta euro atau sekitar 500 miliar rupiah dan durasi kontrak selama 4 tahun. AS Roma mengkonfirmasi bahwa klub baru saja menuntaskan transfer permanen dari Daniel Malen. Kontraknya akan berlaku hingga 30 Juni 2030. Lolos Liga Champions, Roma prioritaskan Mason Greenwood. Mason Greenwood kini mulai masuk ke dalam perencana utama AS Roma untuk bisa memperkuat lini depan mereka di musim depan. Klub asal Italia itu bergerak setelah memastikan tiket ke Liga Champions. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Roma sudah melakukan komunikasi langsung dengan ayah dari Mason Greenwood. Peluang tampil di Liga Champions bersama pelatih menyerang seperti Gianpiero Gasperini menjadi daya taktik yang cukup besar. Marseille sendiri tidak akan melepas Mason Greenwood dengan harga yang murah. Klub Prancis itu meminta harga sekitar 55 hingga 60 juta euro. Here we go, Barcelona amankan transfer bintang timnas Inggris. Juara La Liga yakni Barcelona nampaknya akan segera menyelesaikan transfer pertama mereka di musim panas ini. El Blaugrana dikonfirmasi telah mencapai kesepakatan untuk bisa mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona dikabarkan membayar harga yang cukup mahal ke Newcastle untuk pemain timnas Inggris tersebut. Mereka dikabarkan menyetorkan uang sekitar 70 juta euro sebagai mahar dari transfer Gordon. Romano menyebut bahwa Barcelona akan menuntaskan transfer tersebut dalam pekan ini. Gol tunggal Matita bawa Crystal Palace juara UEFA Conference League. Crystal Palace resmi menjadi juara UEFA Conference League untuk musim kali ini. Kepastian ini didapatkan setelah mereka berhasil mengalahkan wakil Spanyol Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0. Crystal Palace unggul lewat satu-satunya gol dari Gianfilippo Matita di awal babak kedua. Satu gol tersebut sudah cukup bagi Oliver Glasner untuk bisa mempersembahkan trofi kompetisi Eropa pertama bagi The Eagles.